Komnas HAM berdiri pada 7 Juni 1993 dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Keputusan ini lahir untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Lokakarya tentang hak asasi manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri Indonesia dan PBB yang diselenggarakan pada Januari 1991. Seiring berjalannya waktu, ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM memiliki 2 tujuan, yaitu pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Dan kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selain fungsi yang telah disebutkan di atas, Komnas HAM melaksanakan fungsi penyelidikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Saat ini anggota Komnas HAM berjumlah 9 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Di samping itu, Komnas HAM mempunyai sebuah sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan. Saat ini masyarakat menaruh harapan yang tinggi terkait pemajuan dan penegakan HAM ke Komnas HAM, walaupun tidak sedikit yang memberi kritikan keras ke Komnas HAM, bahkan menuntut untuk membubarkan Komnas HAM. Pembentukan Sekretariat Jenderal Komnas HAM oleh Presiden Republik Indonesia melalui Kepres 48 tahun 2001 adalah wujud dukungan pemerintah terhadap Komnas HAM serta penghormatan terhadap HAM. Oleh sebab itu, tugas Setjen melakukan dukungan teknis administratif dan operasional kepada lembaga Komnas HAM diharapkan semakin efektif dan optimal dari waktu ke waktu. Dengan demikian, bisnis proses dukungan Setjen kepada Komnas HAM yang efektif dan optimal merupakan tantangan. Peta proses bisnis kesetjenan harus segera ditetapkan dan perlu ditetapkan Komnas HAM dalam regulasinya agar proses bisnis tersebut operasional. Hal ini penting karena Badan Kesekretariatan Setjen Komnas HAM tidak dapat mengatur langsung pelaksanaan fungsi-fungsi Komnas HAM yang diamanatkan undang-undang, sementara dukungan kesekjenan adalah keniscayaan, apalagi jika menggunakan sumber daya pendukung dari negara atau pemerintah. Berdasarkan hal inilah, maka implementasi proyek perubahan pada pelatihan kepemimpinan nasional yang berjudul Reaktualisasi Proses Bisnis Dukungan Teknis Operasional Pelaksanaan Fungsi Komnas HAM menjadi penting dan strategis agar akselerasi dukungan layanan untuk pelayanan publik Komnas HAM semakin optimal. Implementasi proyek perubahan pada jangka pendek sampai awal Agustus 2024 berhasil melalui kegiatan pembentukan tim efektif, lalu penguatan kebijakan yang mendukung proses bisnis, perbaikan proses bisnis Komnas HAM, penguatan konsolidasi Komnas HAM. Dalam rangka event nasional pembukaan Festival Hak Asasi Manusia 2024. Selamat datang di Kota Bitung yang indah, di mana kita berkumpul untuk menyelenggarakan Festival Hak Asasi Manusia 2024. Sebagai perwakilan pemerintah pada perhelatan besar Festival Hak Asasi Manusia.
dan penetapan keputusan Ketua Komnas HAM terkait pemberlakukan peta proses bisnis. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara paralel dengan memperhatikan waktu implementasi yang singkat. Penetapan keputusan Ketua Komnas HAM terkait pemberlakukan peta proses bisnis didorong untuk segera dilakukan mengingat peta proses bisnis ini merupakan rujukan dalam penyusunan, pembuatan, atau perbaikan standar operasional prosedur, perbaikan standar kinerja pelayanan, perbaikan struktur organisasi, pembuatan dan perbaikan uraian pekerjaan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Dalam proses implementasi proyek perubahan ini, banyak stakeholder yang mendukung dan terlibat dalam menguatan proses bisnis ini. Bahkan dengan pelaksanaan proyek perubahan ini, diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar lembaga. Saya, Dewi Ruspatinisi, selaku Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mendukung implementasi proyek perubahan Saudara Henry Silka Inah, Sekjen Komnas HAM. Saya Nur Sidarta, Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ingin memberikan dukungan penuh kepada Saudara Henry Silka Inah untuk mendukung implementasi proyek perubahan dari Saudara Henry. Kebetulan di LPSK mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan Komnas HAM karena salah satu tindak pidana prioritas yang kami tangani adalah pelanggaran HAM yang berat. Saya, Anggia Triani, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, mengucapkan selamat dan tentunya mendukung implementasi dari proyek perubahan Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Saudara Henry Silka Inah. Sehubungan dengan implementasi proper PKN 1 LAN RI tahun 2024 atas nama Saudara Henry Silka Inah, Sekjen Komnas HAM, saya, Iwan Mistohizaman, Direktur Eksekutif Infit, menyatakan bahwa Infit sudah sejak lama bekerja sama dengan Komnas HAM dan mendapat dukungan yang sangat baik dari Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Terima kasih untuk dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, sehingga implementasi proyek perubahan ini berjalan dengan sukses.